Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di sini dalam pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Ya, hari ini kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang energi dalam sistem kehidupan, tapi itu adalah energi tentang potensial, kinetik, listrik, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang energi yang ada di dalam tubuh kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui fungsi makanan sebagai sumber energi, mengetahui makanan apa yang menjadi sumber energi, mengetahui bagaimana transformasi energi, dan mengetahui proses metabolisme sel. Nah, saat pembelajaran ini selesai, Bapak harapkan murid-murid Bapak, siswa-siswa Bapak bisa memahami apa tujuan dari keempat ini dan dapat mendapatkannya. Oke, kita masuk materi. Materi pembelajaran hari ini tentang makanan, tentang transformasi, tentang metabolisme. Makanan apa saja itu? Yaitu makanan yang mengandung energi. Makanan mengandung energi itu ada jenis-jenisnya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam karbohidrat, senyawa yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Nah, karbohidrat ini yang sering kali kita makan, yaitu nasi. Nah, nasi itu sangat banyak mengandung karbohidrat. Selain nasi ada juga yang lain, yaitu jagung dan tepung dan umbi-umbian lainnya. Nah, selanjutnya adalah protein. Protein yang senyawa yang mengandung unsur CHON. Kadang-kadang juga memiliki unsur P dan S. Nah, protein ini juga terbagi menjadi hewani dan nabati. Protein hewani itu misalkan ikan, telur, susu, dan keju. Nah, yang nabati itu adalah kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Nah, dari namanya saja sudah kita tahu hewani itu berarti dari hewan, sedangkan nabati itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Oh, ya, yang selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah senyawa untuk melarutkan vitamin A, D, E, K atau bisa disingkat dengan ADEK dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, di lemak itu sendiri juga terdapat lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu seperti daging daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, dan kuning telur yang berasal dari hewan pastinya karena disebut hewani. Dan selanjutnya ada lemak yang nabati. Nah, lemak nabati ini ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avocado atau alpukat. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan yang mengandung lemak. Yang selanjutnya adalah transformasi energi dalam sel. Nah, dalam transfer energi ada dua macam, kan ada di tumbuhan dan ada di hewan atau manusia. Nah, yang pertama ada di klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Nah, klorofil ini adalah eh, benda atau zat yang membantu perubahan dari makanan menjadi energi. Tapi klorofil ini khusus untuk di tumbuhan saja. Sedangkan untuk manusia dan hewan itu terjadi prosesnya di mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Nah, mitokondria ini terdapat pada makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, atau yang memiliki siklus darah dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah metabolisme sel. Nah, yang pertama itu adalah fotosintesis. Fotosintesis ini disebut dengan eh, merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang membentuk glukosa. Hal yang dibutuhkan dihasilkan dalam fotosintesis itu cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan menghasilkan oksigen. Seperti pada gambarnya kita lihat pada tanaman, cahaya matahari ditangkap oleh tanaman dan karbon dioksida diserap oleh tanaman, air juga diserap oleh tanaman dan diolah melalui yang tadinya disebut klorofil. Jadi setelah di klorofil itu diproses, itu dimasak makanannya, jadilah oksigen dengan energi yang ada pada tanaman. Tapi tapi selanjutnya energinya ini belum langsung diproses oleh tanaman itu sendiri. Nah, waktu pemprosesnya itu bagaimana? Itu terjadi pada proses respirasi. Nah, pada respirasi itu pada tanaman glukosa atau yang hasil dari fotosintesis itu diproses di dalam tanamannya. Sedangkan pada tanaman itu oksigen yang telah dihasilkan itu dihisap
kembali. Tetapi yang dihisapnya ini atau diambilnya kembali ini tidak sebanyak yang dia keluarkan pada siang hari. Oksigen yang digunakan ini untuk memproses glukosa menjadi energi atau zat yang membuat tumbuh pada tanaman. Jadi hasil yang diberikan itu adalah pada malam hari, contohnya itu adalah karbon dioksida dengan uap air. Nah, itulah kenapa pada malam hari jangan mendekat dengan pohon atau tanaman lainnya, karena pada malam hari itu terjadi proses respirasi pada tanaman, di mana karbon dioksida akan keluar pada tanaman tersebut dengan uap air. Nah, uap air ini juga kita sering lihat pada saat subuh hari. Nah, itu tuh hasil dari respirasi tumbuhan. Makanya di subuh hari itu, di subuh banyak sekali embun-embun yang kita lihat. Itu adalah hasil respirasi. Ya, jadi untuk yang tadi kan, yang ini adalah pembuatan cahaya matahari. Ini adalah fotosintesis. Kata fotosintesis itu termasuk dalam metabolisme pembentukan atau anabolisme. Ini adalah pembentukan oksigen atau pembentukan glukosa atau energi untuk tumbuhan. Itu di tumbuhan. Kalau untuk di manusia bagaimana? Untuk di manusia itu adalah proses penyerapan oksigen. Oksigen yang kita hirup itu diproses dalam tubuh untuk mengolah makanan yang kita cerna menjadi energi. Nah, begitu. Jadi oksigen kita masuk itu disebut proses anabolisme. Sedangkan kalau untuk respirasi atau katabolisme untuk manusia itu adalah saat kita mengeluarkan napas atau kita mengeluarkan karbon dioksida pada tubuh kita. Nah, itu perbedaan dari tanaman dan manusia tentang katabolisme dan anabolisme. Anabolisme itu adalah proses fotosintesis atau pemasukan oksigen, sedangkan katabolisme adalah pengeluarannya menjadi karbon dioksida. Ya, seperti itu. Bapak harap bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang atau yang masih membingungkan, silahkan ditanyakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.